Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota Nila Andarista, Meilinda Putri Herawati, dan Muhammad Bintang Betusaman. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang jenis dan komponen laporan keuangan. Jadi langsung saja materi yang pertama adalah jenis laporan keuangan. Menurut Kashmir 2014, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut HAHAP 2015 mendefinisikan laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Sedangkan menurut Brightwan 2008, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, dari suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan secara umum adalah informasi yang dibuat oleh pihak perusahaan tertentu, di mana informasi tersebut merupakan hasil dari semua proses aktivitas perusahaan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perusahaan dan disajikan pada akhir periode akuntansi. Menurut Kashmir 2014, secara umum ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu 1. Neraca atau balance sheet, merupakan sebuah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada saat tertentu. 2. Laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. 3. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat-saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan arus kas masuk serta kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. Sedangkan arus kas keluar ialah biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan, sehingga baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Dan yang kelima, laporan catatan atas laporan keuangan, ialah laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan tersebut. Neraca. Menurut HAHAP 2019, neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Adapun uraian mengenai komponen dalam neraca menurut Kashmir 2017 adalah sebagai berikut. 1. Aktiva, 2. Aktiva lancar, 3. Aktiva tetap, 4. Aktiva lainnya. Komponen yang ada dalam aktiva lainnya ini ialah seperti bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian, dan lain-lainnya. Kelima, utang lancar. Komponen utang lancar antara lain utang dagang, utang bank maksimal 1 tahun, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Keenam, utang jangka panjang. Ketujuh, kas, merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dapat segera digunakan setiap saat. 8. Bank. 9. Surat-surat berharga.
Contoh surat-surat berharga ialah sertifikat deposito, saham, obligasi, dan dapat segera diuangkan atau dijual jika membutuhkannya. Ke-10, piutang. Jenis piutang dibagi dua, yaitu piutang dagang dan wesel tagih. Ke-11, persediaan. Merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam suatu tempat atau gudang. 12, pendapatan yang masih harus diterima. 13, beban dibayar di muka atau persekot. 14, utang lancar. Utang lancar juga disebut utang pendek karena jangka waktu pengembaliannya tidak lebih dari 1 tahun. 15, utang dagang. Biasanya utang dagang ini memiliki jangka waktu pembayarannya maksimal atau paling lama 1 tahun atau sesuai perjanjian yang tersedia. 16, utang bank. 17, utang wesel. 18, utang pajak. 19, biaya yang masih harus dibayar. Biaya ini tetap harus dibayar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat tertentu. Ke-20, penghasilan yang diterima di muka. 21, utang jangka panjang yang hampir jatuh tempo. Maksudnya ialah utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun, namun sudah hampir jatuh tempo dan segera harus dibayar. 22, utang jangka panjang. 23, obligasi. 24, hipotek. Merupakan utang perusahaan yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu. 25, modal atau ekuitas. 26, modal setor. 27, laba ditahan atau laba yang belum dibagi. Merupakan laba atau keuntungan perusahaan yang belum dibagi untuk periode tertentu. 28, cadangan laba. Oke, kita berlanjut ke materi bentuk neraca. Tadi sudah dijelaskan sangat bagus sekali mengenai apa itu neraca. Selanjutnya kita beralih ke materi bentuk neraca itu seperti apa saja sih. Menurut Kazmir, bentuk neraca terdiri dari 1. Neraca bentuk skontro. Neraca bentuk skontro ini neracanya itu berbentuk huruf T. Anda bisa lihat di kolom bawah itu, PTX itu ya, itu bentuknya T, teman-teman. Yang kedua, bentuk laporan vertikal. Bentuk kolom neraca ini cenderung vertikal. Teman-teman bisa lihat, ini kolom lanjutannya, bentuknya vertikal. Ketiga, bentuk lain yang disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Jadi, terserah perusahaan itu sendiri mau membuat kolom neraca yang seperti apa. Oke, selanjutnya laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan lainnya selain neraca adalah laporan laba rugi. Menurut James C. Van Horn yang dikutip oleh Kazmir, laporan laba rugi yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Berikut komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi menurut Kazmir. Penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi yang terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, dan biaya operasi lainnya. Laba kotor operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasi. Pendapatan lainnya, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Biaya bunga terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, dan bunga lainnya. Laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax, pajak. Laba sesudah bunga dan pajak atau EAIT, earning after interest and tax. Laba per lembar saham, earning per share. Kemudian materi selanjutnya adalah bentuk laporan keuangan laba rugi. Bentuk laporan keuangan laba rugi dibagi menjadi 2.
yang umum atau yang sering dipakai dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah laporan laba rugi bentuk single step atau secara langsung. Laporan ini bersifat sederhana, di mana hanya terdapat akun pendapatan dan akun beban yang digunakan dalam menghitung perolehan keuntungan dan kerugian. Untuk komponen-komponen di dalam laporan laba rugi ini adalah yang pertama, seluruh pendapatan dikelompokkan kemudian dijumlah. Yang kedua, seluruh beban dikelompokkan kemudian dijumlahkan. Yang ketiga, hasil jumlah dari pendapatan kemudian dikurangi dengan hasil jumlah dari beban. Yang keempat, hasil selisih dari pengurangan inilah yang merupakan laba bersih atau rugi bersih. Seperti itu. Kemudian untuk contohnya, laporan laba rugi bentuk single step pada perusahaan jasa seperti ini. Di sini pada pendapatan usaha dijadikan 1 dan beban usaha juga dijadikan 1. Kemudian dikurangi, hasilnya laba bersih. Kemudian contoh laporan laba rugi pada perusahaan dagang seperti ini. Sama dengan perusahaan jasa, namun ada tambahan sedikit, yaitu pada adanya akun pokok penjualan atau HPP seperti itu. Kemudian bentuk laporan laba rugi yang kedua adalah bentuk multiple step atau secara bertahap. Laporan ini bersifat detail, di mana akun pendapatan dan akun beban dipisahkan dan kemudian dikelompokkan lagi ke dalam kelompok akun yang lebih spesifik, di antaranya pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban usaha, dan beban di luar usaha. Untuk komponen-komponen yang ada dalam laporan laba rugi, ini adalah yang pertama, akun pendapatan dipisah dan dikelompokkan lagi ke dalam pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Yang kedua, akun beban dipisah dan dikelompokkan lagi ke dalam beban usaha dan beban di luar usaha. Yang ketiga, akun pendapatan dan akun beban usaha dilaporkan pada bagian pertama. Kemudian pada bagian kedua, dilaporkan akun pendapatan dan akun beban di luar usaha. Seperti itu. Untuk contoh laporan laba rugi bentuk multiple step pada perusahaan jasa seperti ini. Jadi pendapatan usaha dan beban usaha dilaporkan pada bagian yang pertama, kemudian untuk selanjutnya pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha pada bagian yang kedua. Seperti itu. Kemudian untuk contoh laporan laba rugi bentuk multiple step pada perusahaan dagang seperti ini. Sama dengan single step, bedanya adanya HPP atau harga pokok penjualan, kemudian penjualan bersih, kemudian persediaan akhir, seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya adalah cara membaca laporan keuangan. Membaca laporan keuangan bertujuan untuk memperoleh informasi perusahaan yang dapat kita gunakan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan, seperti itu. Di sini ada beberapa laporan keuangan yang dapat memberikan informasi perusahaan yang tepat dan valid. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat memberikan informasi tentang keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam satu periode usaha, yang mana ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal. Dalam laporan perubahan modal,
dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyebab perubahan dalam modal pemilik selama satu periode usaha, yang mana dapat dijadikan sebagai bahan mengevaluasi keuangan bagi manajemen perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah neraca. Neraca di sini dapat memberikan informasi tentang perkiraan keadaan keuangan perusahaan dan sebagai bahan untuk menganalisis keuangan perusahaan seperti itu. Ya, berakhirlah sudah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.